Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 4969. Apakah kamu sekarang berada di alam dispersi negeri peri? Matthew memandang Dev, hanya untuk menemukan bahwa Dev sudah di alam dispersi negeri peri. Rekan Taoist Chen, hanya dalam waktu 1 bulan, saya tidak menyangka Anda telah mencapai alam dispersi negeri peri. Ruskov juga terkejut saat melihat Dev. Baru saja menerobos. Dev tersenyum acuh tak acuh, lalu mengikuti Matthew dan Ruskov untuk membicarakan apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Supaya Matthew dan Ruskov tetap sehat di pasar gelap Istana Rubah dan tidak berlarian. Jangan khawatir, rekan Taoist Chen, Tuan Hu pasti tidak akan berlarian. Selama lebih dari sebulan, dia telah bernyanyi sepanjang malam. Ruskov menatap Matthew dan berkata dengan sedikit iri di matanya. Tuan Hu, kamu juga harus menahan diri, jangan sampai pingsan dan mati saat itu. Dev berteriak. Keluar dari sini, ketika kamu kembali, kita akan tinggal di area ras manusia. Aku terlalu bosan bermain dengan kedua wanita itu. Matthew melambaikan tangannya ke arah Dev dan berkata. Dev dan Tobiason mengikuti peri gila keluar dari kota Badak dan langsung pergi ke kota Macan Terbang. Kota Badak berjarak ribuan mil dari kota Macan Terbang, dan Dev dan yang lainnya terbang hampir sehari sebelum mereka tiba di kota Macan Terbang. Dev tersuspensi di udara, melihat dari kejauhan, dan menemukan bahwa meskipun skala kota Macan Terbang tidak sebesar kota Badak, kota Macan Terbang terdiri dari lusinan kota, besar dan kecil. Di posisi tengah, itu adalah rumah penguasa kota Macan Terbang, yang dikelilingi oleh banyak kota, dan faktor keamanannya jauh lebih tinggi daripada rumah penguasa kota Miles. Kota Badak hanyalah sebuah kota, rumah penguasa kota Miles ada di tengah, dan kota Macan Terbang adalah lusinan kota, besar dan kecil, masing-masing dengan levelnya sendiri. Jadi jika Anda ingin melewati level ini untuk memasuki rumah penguasa kota di kota Macan Terbang, itu akan lebih sulit daripada menunggunya. Saat matahari terbenam, senja seperti darah, mewarnai tembok kota di sekitar kota Macan Terbang menjadi merah tua. Dev melihat kelompok kota yang seperti sisik binatang raksasa, dan aura peri di lengan bajunya diam-diam berlari. Seperti kata pepatah, tidak ada kerugian bagi orang lain, dan tidak ada pembelaan terhadap orang lain. Saat Dev dan yang lainnya berjalan ke tingkat kota pertama, mereka memperhatikan bahwa 3 aura samar mengunci pada mereka bertiga. Berhenti. Kota Macan Terbang berada di bawah darurat militer, dan orang-orang yang menganggur untuk segera pergi dengan cepat. Di depan pos pemeriksaan pertama, penjaga lapis baja menghalangi jalan, dengan pandangan waspada di celah di helmnya. Begitu peri gila itu hendak berbicara, Dev mengangkat tangannya untuk berhenti. Dia melihat sekilas token safir yang tergantung di pinggang penjaga, dan gumpalan jimat emas muda terkondensasi dari ujung jarinya, dan dengan ringan mengklik token tersebut, tolong jelaskan kepada penguasa kota, kami berasal dari kota Badak dan kami diundang untuk bertemu dia. Saat rune menembus ke dalam token, ekspresi penjaga tiba-tiba berubah, dan dia dengan hormat memberi hormat dan melepaskannya. Karena Dev dan lainnya memang diundang oleh penguasa kota Macan Terbang, penjaga kecil mereka tidak berani dipermalukan. Terlebih lagi, mereka hanyalah penjaga sebuah kota kecil di garis depan, dengan rasa eksistensi yang paling rendah. Tobiason merendahkan suaranya, menantu, jimat ini. Miles memberitahuku, kalau tidak aku tidak akan bisa melewati level itu. Ekspresi Dev acuh tak acuh, tetapi tatapannya menyapu garis formasi yang menjulang di tembok kota, tetapi melihat kondisi ini, saya khawatir ada lebih dari 1 tingkat. Benar saja, ketika dia sampai di kota ketiga, gerbang kota tiba-tiba tertutup. 12 biksu berpakaian gelap muncul dari kabut hitam, pemimpinnya memegang kompas perunggu, dan sosok yang jelas dari mereka bertiga tercermin di kompas, siapa kalian? Jika kamu berani masuk tanpa izin ke kota Macan Terbang, kamu hanya bisa mati. Kami dari kota Badak. Kami telah menerima undangan dari penguasa kota untuk bernegosiasi. Dev melangkah maju dan berkata. Kamu berasal dari kota Badak, aku tidak mengenalmu. Jika Anda ingin melihat penguasa kota, Anda harus melewati level kami terlebih dahulu. Pemimpin itu memutar kompas, dan sebuah formasi muncul di depan Dev dan yang lainnya dalam sekejap. Setelah melihat ini, peri gila itu mencemooh, seluruh tubuhnya melonjak, dan dia akan melakukan sesuatu, tetapi Dev melangkah maju. Ujung jarinya melintasi kehampaan, dan Dev memadatkan jimat yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini jimat itu bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Bersambung.